warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan untuk menyiapkan alat tulis menulisnya seperti buku catatan dan pulpen. Jika semua sudah siap, kita langsung masuk ke pembelajaran, yaitu bab 6, menyusun cerita inspiratif. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui dan memahami teks narasi, yaitu struktur dan ciri kebahasaan. Yang kedua, menganalisis struktur retorika, model teks cerita inspiratif. Yang ketiga, menganalisis ciri kebahasaan model teks cerita inspiratif. Yang keempat, menyajikan hasil analisis model teks cerita inspiratif. Yang kelima, menyusun teks cerita inspiratif. Dan yang keenam, menyajikan teks cerita secara lisan. Bagian A, mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai orang dewasa. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga didapat dari perjuangan hidup yang keras dan penuh dengan tantangan. Contohnya, ada seseorang anak SD yang selalu menabung separuh uang jajannya, dan setelah seminggu, ia berikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bijak bisa ada pada siapa saja akibat dari perbuatan baik. Kegiatan 1, dengarkan dan resapi makna cerita berikut. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan ia, lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkucup itu ke dalam mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putri Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian.
Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia langsung ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Saat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyuman kecil. Dari mulutnya, ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jumlah rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat untuk memberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Kemudian Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan olehnya wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sesekali ia mendengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membututi kepergian mereka berdua yang berlari dan menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini pun berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis itu. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepada sebanyak itu." Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada sejumlah uang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000 begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam syurga Allah?
Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu tetapi sedikit pun tidak terucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Selesai. Nah, selanjutnya akan ada tugas pada pertemuan selanjutnya. Tugas bab 6 ada soalnya di bukunya. Silakan dicek. Tugas ini dikerjakan pada pertemuan selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, stay safe.